Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Di beberapa pekan yang lalu ya, saya sempat juga posting ya di Instagram TMC Blog itu mengenai wacana satu motor per pembalap MotoGP per race weekend di 2027 nanti. Nah, ternyata informasinya itu nggak banget persis kayak begitu teman-teman sekalian ya. Ya, pasca kita dapat informasi bahwa perjanjian Concordia ala MotoGP itu telah memperoleh kata sepakat di Balaton Park di Hongaria, yang kemungkinan akan mulai menjadi sebuah pemicu untuk rentetan informasi launching atau informasi konfirmasi line up pembalap MotoGP 2027 jelang MotoGP Brno 2026 ini. Itu tuh juga menghadirkan berbagai macam informasi-informasi dan wacana-wacana mengenai perubahan regulasi pastinya untuk 2027 nanti. Seperti kita ketahui kan, 2027 kita akan menghadapi era MotoGP baru. Motornya benar-benar baru ya. 2027 itu menggunakan motor berkapasitas 850 cc gitu ya. Dan ternyata di bawah kendali dari MotoGP Sport Entertainment, di mana yang memiliki saham terbanyaknya adalah Liberty Media, itu tuh juga mencoba menghadirkan beberapa regulasi-regulasi baru teman-teman sekalian, terutama regulasi-regulasi teknis yang akan dijalankan setiap race weekend. Dan ternyata bukan satu motor per pembalap per race weekend, namun lebih spesifik lagi teman-teman sekalian, hadir wacana yang telah digulirkan dan telah dibicarakan oleh para pabrikan di MSMA bahwa mereka akan merencanakan pengurangan jumlah motor hanya di sesi-sesi latihan praktis gitu ya, sesian entah di FP1, FP2, di sesi praktis kayak gitu ya. Dari awalnya 2 motor yang siap di garasi untuk setiap pembalap menjadi hanya 1 teman-teman sekalian, namun hanya di sesi praktis gitu ya, dan juga free practice sudah pastinya kayak gitu. Jadi cuma ada 1, dan ini menyebabkan kayak misalkan di sesi-sesi yang krusial kayak misalkan sesi praktis yang sesi praktis itu akan menentukan misalkan 10 pembalap kalau untuk di kelas MotoGP untuk bisa langsung masuk ke kualifikasi kedua. Itu juga cukup tricky. Pembalap nggak boleh gampang untuk jatuh di situ, karena kalau jatuh nih teman-teman sekalian ya, itu prosesnya akan panjang banget. Nah, ini yang mau kita bicarakan juga. Ketika MSMA atau dari para pabrikan ini bicara mengenai masalah wacana 1 motor per pembalap di sesi praktis, itu sebenarnya nggak persis banget 1, nggak kaku banget 1. Jadi sebenarnya disiapkan motor keduanya. Namun nih teman-teman sekalian, itu tidak dapat dengan mudah digunakan langsung gitu loh, di switch kayak gitu pembalapnya. Jadi kayak gini, kayak misalkan ada salah satu kasus yang misalkan krusial di sesi latihan, entah di FP1, FP2 atau di sesi praktis, kayak misalkan dia crash, terus habis itu pembalapnya sih oke ya, namun crashnya itu membuat kayak misalkan motornya kebakar kayak gitu kan. Bisa aja kan kejadian kayak gitu, dan kalau udah kebakar kayak gitu kan nggak bisa diperbaiki lagi itu motor gitu kan. Udah banyak banget ya. Mungkin juga engine-nya akan dilepas dari alokasi, kayak misalkan mesinnya rusak. Dan kalau kayak beginilah bisa dipersiapkan tuh motor kedua yang awalnya dipersiapkan mungkin di belakang atau di sebelah untuk bisa dimasukin ke garasi. Namun semua ini baru bisa dilakukan dengan persetujuan yang namanya kayak semacam inspektur teknis dari IRTA kayak gitu. Jadi ada inspektur teknis dari IRTA yang bisa menentukan apakah pembalap ini layak ya dikasih motor yang kedua. Layak itu dalam artian kalau dia lihat motor yang pertamanya udah benar-benar rusak dan gak bisa diganti lagi sama sekali, sehingga harus dihadirkan motor kedua baru dia bisa. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya tidak kaku-kaku banget. Dan patut dicatat juga ya, 1 motor per pembalap ini hanya di sesi practice aja, free practice dan juga practice. Namun di saat sesi balapannya, baik itu di balapan sprint atau di balapan utama di hari Ahad atau hari Minggu, itu tetap setiap pembalap tetap dikasih
tetap dikasih kesempatan untuk mempersiapkan 2 motor per pembalap. Hal ini tetap akan menghadirkan kekhasan dari MotoGP yang membedakan misalkan dengan WSBK gitu ya. Kalau WSBK kan biasanya kan satu motor, sehingga kalau misalkan ada sesi flag to flag atau misalkan ada perubahan cuaca dari panas ke hujan, dari hujan ke panas, itu mereka masuk ke pit lane, terus habis itu ganti ban doang dengan motor yang sama, terus habis itu setupnya diubah. Namun kalau MotoGP tetap akan bisa flag to flagnya itu bisa switch motor, masuk ke pit lane, masuk ke garasi, masuk ke pit lane-nya, terus habis itu di pit lane itu berganti motor yang kedua misalkan kayak gitu. Kalau misalkan terjadi flag to flag dengan kondisi cuaca yang berbeda kayak gitu loh teman-teman sekalian. Jadi ya baik dari sesi sesi sprint dan juga sesi balapan utama, itu jumlah motor yang disiapkan per pembalap tetap 2 teman-teman sekalian. Dan secara umum hal ini itu ditujukan untuk mereduce atau mengurangi cost biaya operasional kayak gitu. Katanya sih kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, tinggal nanti teman-teman sekalian bisa tulis di kolom komentar, menurut teman-teman sekalian ini efektif nggak sih untuk bisa mengurangi cost atau biaya dari operasional dari tim setiap race weekendnya. Nah, yang kedua ya selain itu juga mereka sudah mewacanakan ya, MSMA ini dan juga IRTA mewacanakan untuk mengurangi durasi sesi latihan-latihan itu. Free practice 1 yang biasanya 45 menit dikurangin mungkin jadi 40 menit atau 30 menit kayak gitu. Free practice 2 dan juga mungkin sesi practice yang berjalan sesi practice itu kan 1 jam ya. Mungkin akan dikurangi jadi 45 menit atau gimana. Nanti kita akan lihat finalnya kayak apa sih durasi untuk sesi practice ini di 2027 nanti kayak gitu. Jadi ada pengurangan yang pasti ya. Mereka sedang mewacanakan pengurangan dari sesi latihan. Dan yang kedua juga ada kayak misalkan pembatasan ya jam kerja dari mekanik. Dan biasanya tuh kalau sekarang itu kalau misalkan lagi ada masalah atau kayak gimana, itu jam kerja mekanik itu bisa malam banget gitu ya. Garasi masih tetap terang untuk mempersiapkan besok karena ada permasalahan dari motor atau misalkan butuh misalnya bongkar ulang motor yang crash dan segala macam. Nah, untuk tahun depan itu nanti ada regulasinya khusus, akan dibatasi sampai jam berapa lah gitu loh. Jam kerja para mekanik di dalam garasinya. Nah, yang ketiga adalah nanti juga akan ada semacam kayak peraturan harus ada mekanik-mekanik yang khusus untuk bisa menangani motor. Jadi nggak sembarang mekanik bisa menangani motor. Walaupun sekarang pun sebenarnya semua mekaniknya udah terdaftar dan biasanya ya itu doang, nggak pernah ada yang berubah-berubah mekaniknya ya. Tapi nggak tahu deh yang maksud dari regulasi ini tuh seperti ini gitu teman-teman. Namun patut dicatat ini tuh masih sekedar wacana yang pada dasarnya wacana yang sudah diokekan oleh semua pabrikan yang ada. Jadi ada 5 pabrikan ini, Honda, Yamaha, Ducati, KTM sama Aprilia ini udah sepakat untuk bisa melakukan hal ini untuk tahun depan. Tinggal bagaimana mereka meratifikasi dari regulasi ini dan ketok palunya sehingga secara umum yang meresmikan dari regulasi ini untuk bisa masuk nanti ke regulasi FIM itu menjadi sebuah keputusan Komisi Grand Prix secara keseluruhan, termasuk juga di dalamnya ada perwakilan dari MotoGP Sport Entertainment dan juga FIM. Nah, jadi itu teman-teman sekalian update buat hari ini, yaitu wacana 1 motor per pembalap untuk sesi praktis aja di 2027 nanti. Semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman sekalian punya opini silahkan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.